Perkenalkan, nama saya Melda Malau, mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2024 STP KAT Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran problem based learning pada materi Yesus taat pada Allah, pelajaran agama Katolik kelas 5 SD di SD Negeri 26 Simanindo, Saka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat pagi Ibu. Apa kabar anak-anak ibu? Luar biasa. Yes. Oke, puji Tuhan, semua luar biasa. Semua sehat, semua semangat pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita kembali belajar agama Katolik. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ibu mau cek dulu atau periksa dulu kehadiran anak-anak ibu. Hadir kalian semua? Hadir Bu. Puji Tuhan, semua hadir, berarti gak ada yang sakit hari ini, yang sehat semua ya? Ya Bu. Oke, puji Tuhan semua sehat. Nah, sudah siap belajar bersama ibu pada hari ini? Sudah Bu. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh anak ibu Brigita. Silakan anak ibu. Semua kita ambil sikap untuk berdoa. Ibu ulun dari sekolah benar, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau belajar bekerja kami, Tuhan. Tuhan, guru kami berikan kami kesehatan ketebalan, Tuhan. Tuhan, baik dosa kami berbuat dalam segala Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Brigita. Silakan kembali. Baik. Materi kita hari ini adalah Yesus taat pada Allah. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini adalah anak-anak ibu semua mampu memahami dan meneladani Yesus yang taat kepada Allah sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun yang menjadi kriteria atau ketercapaian tujuan pembelajaran kita tadi adalah setelah kamu belajar materi ini, anak-anak ibu akan mampu menjelaskan pengertian ketaatan yang diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 913 dengan benar. Nah, yang kedua, anak-anak ibu mampu menunjukkan sikap disiplin dan mengungkapkan rasa syukur setelah berhasil menghadapi godaan dengan benar. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menjelaskan pengalaman pribadi tentang godaan yang pernah kalian alami serta bagaimana anak-anak ibu menghadapi godaan tersebut secara konkret. Dan yang terakhir, anak-anak ibu mampu membuat sebuah doa permohonan tentang ketaatan yang berisi permintaan kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi godaan dengan benar. Setelah materi ini kita pelajari, keempat hal inilah yang akan anak-anak ibu pahami, anak-anak ibu dapatkan. Baik. Nah, sebelum kita lebih dalam masuk ke dalam materi kita tadi, kita akan bernyanyi lagu dan gerak. Ibu undang anak-anak ibu semua untuk berdiri. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk, kita semua bergerak. Jalan
sudah lebih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya? Sudah? Sudah. Iya. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Kita takut ya. Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang harus anak-anak Ibu jawab. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, Ibu pilih anak Ibu Marcel ya. Pernahkah kamu merasa malas mengerjakan tugas atau belajar, Marcel? Pernah, Bu. Oh, pernah ya? Oke, selanjutnya nomor 2, siapa ya? Main ketika kamu harus belajar. Senang ya, berhasil menolak ajakan teman tadi ya. Mantap. Nomor 4, anak Ibu Davina. Menurut Davina, apa yang bisa kamu lakukan untuk tetap bersyukur setelah berhasil menahan diri dari melakukan hal yang tidak baik, Davina? Semakin berbuat baik kepada sesama. Iya, semakin banyak berbuat baik ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, anak Ibu Fidel. Coba ingat-ingat Fidel. Kapan terakhir kali anak Ibu merasa tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan? Dan apa yang kamu lakukan? Dari pagi, Bu, mencoba jawaban teman saat belajar, tapi saya berhasil melawan godaan tersebut dengan mengerjakan sendiri. Iya, mantap. Ya, si Fidel tadi pagi katanya hampir tergoda untuk mencontek jawaban teman, tapi dia berhasil melawan godaan setan tadi, ya kan? Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, materi kita hari ini Yesus taat pada Allah. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan diajak bahwa sangat penting untuk tetap taat mengikuti Yesus. Ya, kita harus tetap kuat setia menghadapi setiap godaan-godaan yang datang dalam hidup kita ya. Sama seperti Yesus tadi ya kan? Yesus juga taat kepada Allah. Samalah seperti kita pengikut Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan menghadapi setiap godaan. Baik. Nah, sudah Ibu sampaikan tadi di awal bahwa materi kita hari ini yaitu Yesus taat pada Allah. Nah, kita masuk ke ice breaking. Coba masih ingat nggak tepuk 1? Apa itu? Yes. Oke, kita lakukan bersama-sama yuk. Berdiri semua, berdiri. Sebelum kita mulai kegiatan inti dalam pembelajaran kita ice breaking sebentar. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk tangannya 1 sambil mengucapkan yes. Oke, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, semua siap belajar? Siap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan kembali duduk, kita akan masuk kepada kegiatan yang pertama. Nah, di dalam kegiatan yang pertama, anak-anak Ibu yang terkasih, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Nah, anak-anak Ibu semua silakan menyaksikan video mengenai setia mengikut Yesus. Oke, di dalam video nanti silakan anak-anak Ibu lihat, pahami apa yang menjadi cerita dari video itu. Boleh? Oke, Ibu lihat. Udah
bagaimana seorang anak mengikuti Yesus walaupun tadi dia sempat tergoda untuk lari dari jalan Tuhan, tapi akhirnya dia tetap setia kembali kepada jalan Tuhan. Nah, untuk kegiatan yang kedua, anak-anak ibu akan ibu perlihatkan sebuah gambar. Nah, sekarang coba anak-anak ibu semua amati gambar yang ada di depan ini. Apa yang sedang terjadi di dalam gambar itu? Coba kamu cermati dengan baik, coba kamu pahami dengan baik. Ya, silakan. Nah, setelah kamu cermati, coba bayangkan. Coba anak-anak ibu bayangkan bahwa anak-anak ibu merupakan anak-anak yang ada di dalam gambar ini. Dan bayangkan kalian itu berada di posisi anak-anak yang ada di dalam gambar. Sudah dibayangkan? Sudah dibayangkan kalau posisi anak itu adalah kalian? Ya. Gambar yang pertama tadi ada gambar anak-anak yang sedang belajar, tapi tiba-tiba dia tergoda. Ada keinginan untuk bermain sepak bola. Baik. Nah, kegiatan yang kedua di dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu akan ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, di dalam 3 kelompok ini terdiri 2 sampai 3 orang per kelompok. Nah, ini sudah ibu bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompoknya sudah selesai. Nah, apa yang menjadi kegiatan anak-anak ibu di dalam kelompok? Kegiatan yang pertama adalah anak-anak ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ibu sediakan di dalam LKPD. Apa itu LKPD, Bu? Lembar kerja peserta didik. Ini dia. Disinilah nanti akan kamu tulis jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Caranya bagaimana, Bu? Caranya diskusi kelompok bersama temannya lah, ya, dikerjakan ini. Sudah paham? Paham untuk pekerjaannya yang pertama? Paham, Bu. Apa yang harus kamu lakukan di dalam kelompok? Mengerjakan pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Baik, ini akan ibu bagi. Silakan kamu kerjakan di kelompok kamu masing-masing, ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Lalu ini untuk di kelompok 3. Baik ya, masing-masing kelompok silakan mengerjakan pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang sudah ibu bagikan sekarang. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Nah, Ibu sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, kita
kita lanjut ya untuk kegiatan yang ketiga. Nah, kita sebelum masuk kegiatan yang ketiga, kita ice breaking sebentar. Kita berdiri dulu. Kita berdiri. Masih ingat lagu semangat? Masih tepuk semangat? Yuk, sama-sama yuk kita lakukan. Semangat, semangat, semangat kunci sukses. Tiada hari tanpa doa. Semangat, semangat, semangat kunci sukses. Semangat, semangat, semangat. Oke, silakan duduk. Ya, biar lebih semangat kita ya untuk melanjutkan kegiatan kita yang ketiga. Baik, kegiatan yang ketiga adalah kamu akan kembali lagi bekerja di dalam kelompok. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, Ibu sudah sediakan bacaan tentang ketaatan menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 913. Sudah Ibu sediakan. Nah, kamu nanti tinggal membaca bersama dengan teman kelompokmu apa yang menjadi arti atau pengertian ketaatan menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 913. Nah, setelah anak-anak Ibu baca bersama dengan teman-teman di dalam kelompok, selanjutnya kegiatan kamu adalah mengerjakan diskusi yang kedua. Ya, itu juga sudah tersedia di dalam LKPD yang kedua. Ini nanti Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok, lalu kamu kerjakan seperti kegiatan yang kedua tadi. Paham? Paham. Paham. Baik, ini Ibu bagi ya. Nanti kamu baca terlebih dahulu apa itu pengertian ketaatan ya. Sudah Ibu sediakan di sini semua. Tinggal baca lalu jawab pertanyaannya. Oke? Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Oke, silakan diskusikan bersama dengan teman kelompokmu apa yang menjadi pertanyaan yang ada di LKPD yang kedua. Silakan kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Apa yang ada di LKPD silakan kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuat di dalam ya. Perhatikan LKPD-nya dengan baik. Baik, sudah selesai diskusi untuk kegiatan yang kedua? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang saatnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari diskusi di LKPD 2.1 dan 2.2. Ya, yuk Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasi pertama. Silakan di sini. Yang kuat membacanya ya. Kuat suaranya. Yang lain coba perhatikan temanmu kelompok 1. Apa yang mereka sampaikan ya? Deskripsikan gambar di atas
akan pengalaman kamu. Bagian penting, anak laki-laki ini tampak sedikit murung atau bosan. Sedangkan bagian kanan, anak yang sama terlihat di bagian yang kedua. Mengapa ada godaan dalam kehidupan sehari-hari? Godaan ada dalam kehidupan sehari-hari karena kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. 3. Tuliskan 5 godaan yang kamu alami dalam keluarga. 1. Menggunakan barang tanpa izin. 2. Cemburu kepada saudara. 3. Tidak mau meminta maaf. 4. Mengabaikan urus sekolah. Dan 5. Menghabiskan uang jajan untuk hal yang tidak penting. Nomor keempat, tuliskan 5 godaan yang kamu alami di sekolah. 1. Tidak menjalankan. 2. Berbohong kepada guru. 3. Bolos pelajaran. 4. Membicarakan teman di belakang. Dan 5. Menghina atau mengejek teman. Nomor 5. Apa saja godaan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita bisa tetap disiplin dan bersyukur saat menghadapinya. 1. Selalu ingat perintah Tuhan. 2. Memilih teman yang baik. 3. Membaca Alkitab setiap hari. 4. Meminta bantuan kepada Yesus dalam doa. Dan 5. Menjaga pikiran positif. Baik, lanjut LKPD yang kedua. Buat suaranya nanti. 1. Apa pengertian ketaatan dalam konteks KGK 1913 dan bagaimana ketaatan ini berbeda dari sekedar kepatuhan terhadap hukum Tuhan? Ketaatan dalam konteks KGK 1913 mencakup lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum Tuhan. 2. Bagaimana KGK 1913 menggambarkan hubungan antara ketaatan kepada hukum Tuhan dan ketaatan kepada suara Tuhan dalam panggilan hidup sehari-hari. KGK 1913 menggambarkan bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan adalah aspek dari kehidupan Kristen yang autentik. 3. Mengapa KGK 1913 menekankan pentingnya mendengarkan suara Tuhan dalam panggilan hidup sehari-hari? Apa implikasinya bagi kehidupan Kristiani? KGK 1913 menekankan pentingnya mendengarkan suara Tuhan dalam panggilan hidup sehari-hari. Karena ini mencerminkan kedekatan dan hubungan perjanjian. Apa saja cara praktis untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan panggilannya dalam kehidupan sehari-hari dalam gereja Katolik? Cara praktis untuk menunjukkan ketaatan termasuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran gereja. Berdoa dan merenungkan panggilan pribadi dalam doa. 5. Bagaimana pemahaman tentang ketaatan dalam KGK 1913 dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap tantangan atau jalan dalam kehidupan? Pemahaman tentang ketaatan dalam KGK 1913 dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mendorong mereka untuk tetap setia pada ajaran Tuhan dan ajarannya. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan yang mau dibicarakan? Ada yang mau memberi tanggapan? Apakah yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar atau ada yang kurang tepat? Boleh Ibu persilakan ke kelompok 2 dan kelompok 3 ada? Tidak. Tidak? Berarti sudah benar yang mereka sampaikan? Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Lanjut kepada kelompok yang kedua. Silakan lanjut. Tidak, seperti yang kelompok 1 tadi. Jangan jauh kali. Oke.
Oke. Nah, yuk baca. Hasil dari diskusi yang satu, diskusikan gambar di atas dengan gambar pengenalan bekal. Gambar kiri anak laki-laki yang terlihat sedang melamun dan tidak fokus pada yang dilakukan. Dia mengatakan dirinya sedang bermain sepak bola dan anak laki-laki yang sama terlihat lebih tenang dan tersenyum dan menunjukkan bahwa dia lebih fokus dan lebih berjalan. Oke, dikocok suaranya Michelle biar semakin dengar teman-temannya yang lain. Dua, mengapa godaan dari Kevin? Karena Tuhan memberikan godaan untuk memenuhi kita agar kita bisa menjadi lebih kuat dan menunjukkan bahwa kita ini muda. Tiga, tuliskan 5 godaan yang kamu alami dan keluarga. Satu, main TV atau bermain game terlalu lama. Dua, tidak mau mengalah kepada saudara. Tiga, membuat alasan untuk menghindari tanggung jawab. 4. Menulis saat menjadi kuat. 5. Tidak sopan kepada orang tua. 4. Tuliskan 5 godaan yang kamu alami di sekolah. 1. Sombong memulai kasus. 2. Membalas dendam kepada teman. 3. Melalaikan hasil sekolah. 4. Mengganggu terus saat belajar. 5. Tidak membutuhkan kaya. Apakah godaan yang bisa kita hadapi dalam sehari-hari? Bagaimana tetap disiplin dan berusaha untuk belajar? 1. Menjawab keraguan. 2. Ingat apa yang terjadi. 2. 3. Belajar sesuatu dalam. 4. Meminta nasihat orang tua dan guru. 6. Bersyukur atas apa yang terjadi. Lanjut, yang kedua. 1. Apa arti pengertian kesehatan dari koneksi kabel KGK 1913 dan bagaimana ketaatan ini berbeda dari ketentuan terhadap kebutuhan? Menurut ketaatan dalam konteks KGK 1913 mencakup lebih dari sekedar Kepada Allah dan panggilannya dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran gereja Katolik. Cara praktis untuk menunjukkan ketaatan termasuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran gereja. 5. Bagaimana pemahaman tentang ketaatan dalam KGK 1913 dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap tantangan atau godaan dalam kehidupan? Pemahaman tentang ketaatan dalam KGK 1913 dapat mempengaruhi seorang yang mendorong mereka untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan. Demikianlah hasil presentasi kelompok 2. Adakah tanggapan yang bisa teman-teman berikan? Ada kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Ada? Apakah jawaban yang mereka sampaikan hasil diskusi mereka sudah benar menurut kalian? Sudah tepat? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kita kembali ke tempatnya. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ibu persilakan. Oke, yang lain fokus mendengarkan apa yang mereka sampaikan ya. Yuk, di LKPD 21 siapa? Marcel. Oke. Inilah hasil kelompok 3. 1. Deskripsikan gambar di atas berdasarkan pengamatan kamu. Di bagian kiri anak laki-laki tersebut tampak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bermain di luar. Di bagian kanan anak yang sama terlihat memiliki hal yang lebih religius seperti berdoa. 2. Mengapa godaan dalam kehidupan sehari-hari? Godaan muncul dalam kehidupan sehari-hari
karena manusia memiliki kebebasan untuk melihat antara tindakan yang baik dan buruk. Baik, untuk LKPD yang selanjutnya. 1. Apa pengertian ketaatan dalam konteks KDK 1913 dan bagaimana ketaatan ini berbeda dari sekedar kepatuhan terhadap hukum Tuhan? Ketaatan yang disebutkan di sini adalah kesediaan untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bagaimana KDK 1913 menggambarkan hubungan antara ketaatan kepada hukum Tuhan dan ketaatan kepada suara Tuhan dalam panggilan hidup sehari-hari. Ketaatan yang lebih mendalam melibatkan mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan dalam panggilan hidup sehari-hari. 3. Mengapa KDK 1913 menekankan pentingnya mendengarkan suara Tuhan dalam panggilan hidup sehari-hari? Apa implikasinya bagi kehidupan Kristiani? Karena ini mencerminkan kedekatan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahwa kehidupan Kristiani yang autentik melibatkan respon yang penuh kasih dan siap terhadap panggilan Tuhan, yang seringkali melibatkan keputusan dan tindakan konkret dalam situasi kehidupan sehari-hari. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2, silakan beri tanggapan kepada kelompok 3. Ada? Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Berarti sudah cukup hasil dari diskusi kelompok 3. Sudah? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 3. Nah, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak ibu persilakan untuk merefleksikan kembali bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, salah satu dari anak-anak ibu persilakan kepada anak ibu Fidel untuk maju ke depan. Coba kamu sampaikan kepada teman-teman bagaimana refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Refleksi pembelajaran hari ini, kami diajarkan untuk selalu taat kepada Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Allah dalam cobaan yang dihadapi di padang gurun. Baik, terima kasih Fidel. Silakan kembali. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk Fidel. Oke, terima kasih Fidel untuk jawaban refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang lain atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup? Sudah. Oke, baik. Ya, kira-kira seperti itulah ya proses pembelajaran kita hari ini, mengajarkan kepada anak-anak ibu untuk selalu taat di dalam menghadapi godaan, ya, sama seperti Yesus yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah dalam melewati godaan-godaan di padang gurun. Kegiatan kita yang selanjutnya, anak-anak, sekarang kita akan menjawab kuis dari game interaktif. Kuisnya berisi tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul akan dijawab secara rebutan ya. Ya, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 rebutan. Apa nanti jawaban dari soal yang ditampilkan? Langsung angkat tangan. Kelompok mana yang belum menjawab ya? Paham? Paham. Paham? Baik, kita mulai ya. Silakan cermati soal dengan baik. Yuk, silakan pahami soal, baca, lalu pilih jawaban. Ayo, di atas itu ada waktu. Kelompok mana? Ayo. Apa arti kata-kata menurut KDK? Ayo, yang mana jawabannya? Kelompok? Kelompok 3? C. Baik, kita buktikan. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masuk ke pertanyaan yang kedua.
baca soalnya karena ada waktu. Oke? Yuk, pertanyaan kedua. 100 poin untuk kelompok 3. Mana sikap disiplin yang benar saat menghadapi godaan? Kelompok 1 B. B. Mari kita buktikan. Oke, kelompok 1 100 poin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ayo kelompok 2, semangat semangat. Pengalaman menghadapi godaan yang mana? C. Kelompok 1 ada C. Mari kita saksikan jawabannya apakah benar. Oke, tepuk tangan. 100 poin lagi kembali untuk kelompok 1. Mana kelompok 2 suaranya? Yuk, semangat kelompok 2. Pertanyaan yang keempat. Nah, ini ada bonus poin, bonus nilai ya. Kita akan acak dulu di poin berapa dia nanti. Oke, kotak yang mana kita buka? 1, 2, 3, 4, 5. Yang Kotak berapa? Terserah, mau kotak berapa? mau kotak yang 5. pertama. Nomor 1 ya, kotak 1 ya, sama-sama ya. Oke, ada bonus poin. Siap-siap. Siap-siap. Ini sudah 200 nilai ya tadi ya. Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang tinggal 2. Yuk. Kalimat yang keempat, membuat sebuah doa permohonan. Yang mana? Kelompok 1 B. B. Ada yang lain jawabannya? Kelompok 2 iya, apa? B. Yang lain? B, kita buktikan. Benar, tapi yang pertama menjawab adalah kelompok 1. Jadi yang dapat poin kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Belum 400 poin. Pertanyaan terakhir kelompok 2. Ibu harap kelompok 2 yang menjawab. Ayo kelompok 2. Kasih dulu suara kelompok 2. Ayo kelompok 2. Oke, kita C. Coba kita saksikan. C. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Akhirnya mereka punya poin. Terima kasih kelompok. Kuis yang baru saja kita jawab tadi merupakan materi yang sudah kita pelajari tadi semua kan? Apa itu ketaatan menurut KGK? Bagaimana cara kita menghadapi godaan? Bagaimana kita supaya tetap disiplin? Bagaimana cara kita membuat doa permohonan, memohon kekuatan dalam menghadapi godaan? Dan Ibu senang karena semua berinteraksi dengan baik. Tidak ada yang diam-diam, baik kelompok 1, 2, dan 3. Semua berinteraksi dengan baik untuk menyelesaikan soal-soal yang tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, nah setelah selesai kegiatan kita tadi, saatnya kita untuk menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, KGK nomor 913 mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah dan panggilannya merupakan dasar dari kehidupan Kristiani yang autentik. Ketaatan ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hukum Tuhan, tetapi juga mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan dalam panggilan hidup sehari-hari. Yang kedua, konsep dari ketaatan menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 913. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan dan gereja. Yang kedua, ketaatan sebagai bagian dari kekudusan. Yang ketiga, partisipasi dalam misi gereja. Nah, dalam menunjukkan sikap disiplin dan bersyukur ketika menghadapi godaan,
Yang pertama adalah Yesus yang menjadi teladan kita. Ya kan? Dalam pencobaan di padang gurun, Yesus menunjukkan sikap taat dan setia kepada Allah. Bahkan ketika dia menghadapi godaan yang sangat berat di padang gurun. Dari sana kita belajar bahwa kita harus disiplin, yaitu tetap melakukan hal yang benar meskipun kita tergoda untuk melakukan yang sebaliknya. Lalu yang selanjutnya, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, kita mungkin menghadapi berbagai macam godaan, seperti ada keinginan untuk tidak mengerjakan tugas atau berbohong, ya kan? Tidak jujur. Nah, sikap disiplin membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya bersyukur dalam segala hal. Ya, bersyukur dalam segala hal artinya kita mampu berhasil menahan diri dari godaan. Penting bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur membantu kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan untuk mengatasi tantangan dan menjaga kita agar tetap setia kepadanya. Anak ibu yang terkasih, setelah kita selesai menyimpulkan semua tadi proses pembelajaran kita hari ini, di sini ibu ada refleksi untuk anak-anak ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab secara bersama-sama saja ya. Ibu bacakan soalnya, lalu kamu jawab secara bersama-sama, ya atau tidak. Baik, pertanyaan yang pertama. Apakah saya merasa sulit untuk menolak godaan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, Bu. Oke, tidak. Pertanyaan yang kedua. Apakah saya pernah berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapi godaan? Ya, Bu. Ya. Yang ketiga. Apakah saya merasa bersyukur setiap kali berhasil menghindari godaan? Ya, Bu. Oke. Yang keempat, apakah saya mencoba menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bu. Yang terakhir, apakah saya mampu menceritakan contoh godaan yang pernah saya alami kepada orang lain? Ya, Bu. Oke, mantap semua ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita dan untuk mengetahui sejauh apa kamu memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, saat ini akan Ibu berikan soal tes sumatif, yaitu tes akhir dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan kamu kerjakan masing-masing, tidak kelompok lagi ya. Ini dikerjakan masing-masing, dijawab dengan baik apa yang ditanya di dalam soal yang Ibu bagikan ini. Sudah? Bisa? Bisa. Ibu bagikan ya. Baik, sudah selesai ya. Nah, Ibu tugaskan anak Ibu Alfiaro untuk kumpulkan hasil pekerjaan teman-temanmu, bawa ke meja Ibu. Silakan. Terima kasih. Silakan kembali anak Ibu. Nah, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita akhiri, Ibu ajak dulu untuk tutup dulu bukunya. Sudah selesai pelajaran kita, boleh ditutup bukunya ya. Untuk minggu depan kita akan memasuki materi yang baru, yaitu Yesus mengajarkan pengampunan. Nah, tugas kamu untuk materi minggu depan adalah coba cari tokoh-tokoh yang mengajarkan pengampunan, minimal 3 tokoh ya. Kamu cari lalu kamu tuliskan di dalam bukumu. Bisa? Bisa. Bisa. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mendoakan
doa ketaatan yang terdapat dalam puji syukur 1992 nomor 152. Kita sama-sama membaca ya doa yang ada di depan kita masing-masing. Mari kita sama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang ibu Maria yang menaati panggilan-Mu dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu yang Kau nyatakan lewat para pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat, juga lewat panggilan-Mu, dan terlebih lewat suara hati yang adalah bisikan Roh-Mu sendiri. Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan Roh-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi selama sampai kepadamu, meniti jalan hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi anak-anak Ibu yang terkasih.